Tanah asam pada tanaman padi ditandai dengan beberapa ciri-ciri, seperti daun padi menguning, pertumbuhan terhambat, akar mudah membusuk, dan bau tidak sedap. Ciri-ciri ini menunjukkan kesulitan tanaman dalam menyerap nutrisi penting seperti fosfor, kalsium, dan magnesium, yang disebabkan oleh pH tanah yang rendah. Ciri-ciri lain yang dapat diidentifikasi. Daun menguning atau kemerahan, daun padi yang tadinya hijau akan menguning atau kemerahan, terutama pada ujung daun dan kemudian menyebar ke pangkal. Pertumbuhan terhambat, pertumbuhan tanaman padi akan terhambat, bahkan bisa mati. Akar mudah membusuk, akar tanaman padi akan terlihat berwarna coklat seperti karat, mudah mengelupas, dan sebagian membusuk. Bau tidak sedap, tanah yang tergenang dan mengandung bahan organik yang membusuk dapat mengeluarkan bau tidak sedap, seperti bau belerang. Tanah terasa lengket dan sulit dikeringkan, tanah yang asam cenderung memiliki tekstur yang lengket dan sulit dikeringkan. Kadar pH tanah rendah, pH tanah di bawah 6,5 menunjukkan bahwa tanah tersebut bersifat asam. Penyebab tanah asam, tata kelola drainase yang buruk, air yang tergenang secara terus-menerus dapat menyebabkan keasaman tanah. Kekurangan unsur kalsium K dan magnesium, kedua unsur ini berperan dalam menetralkan keasaman tanah. Kandungan unsur tembaga Cu, aluminium, Al, dan besi Fe yang berlebihan, unsur-unsur ini dapat menyebabkan keasaman tanah. Dekomposisi bahan organik, proses pembusukan bahan organik dapat mengeluarkan kalsium dari tanah. Curah hujan tinggi, curah hujan yang tinggi dapat mencuci unsur hara pada tanah, sehingga tanah menjadi lebih asam. Penggunaan pupuk kimia berlebihan, pupuk kimia tertentu dapat meningkatkan keasaman tanah. Untuk mengatasi asam pada tanaman padi asam-asaman, perbaiki drainase lahan, gunakan kapur dolomit untuk menetralkan tanah, dan berikan pupuk organik seperti kompos. Jika sudah muncul gejala, pertimbangkan penggunaan ZNSO4 dan Biopatek. Cara mengatasi asam-asaman pada tanaman padi. 1. Perbaikan drainase. Pastikan air dapat segera mengalir dari lahan, jangan sampai menggenang. Bagi lahan menjadi petakan kecil dengan parit di sekelilingnya untuk memudahkan air mengalir ke pinggir. 2. Penggunaan kapur dolomit. Kapur dolomit adalah bahan yang efektif untuk menetralkan tanah asam dan meningkatkan pH tanah. Gunakan sesuai dosis yang direkomendasikan. 3. Penggunaan pupuk organik. Tambahkan pupuk kompos kohe yang sudah matang ke lahan saat pengolahan. Penggunaan pupuk organik dapat membantu memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kesuburan tanah. 4. Penambahan zinc, Zen. Jika gejala asam-asaman sudah muncul, tambahkan ZNSO4 15-20 kg per hektar. Zinc berperan penting dalam proses pertumbuhan tanaman dan dapat membantu mengatasi kekurangan nutrisi yang menyebabkan asam-asaman. 5. Penggunaan Biopatek. Biopatek adalah pupuk hayati yang mengandung berbagai nutrisi penting bagi tanaman, termasuk nutrisi yang membantu mengatasi gejala asam-asaman. Gunakan sesuai dosis dan petunjuk penggunaan yang tertera pada produk. 6. Penggunaan varietas tahan. Jika Anda sering menanam padi di lahan yang sama, pertimbangkan penggunaan varietas yang lebih tahan terhadap asam-asaman. 7. Penggunaan obat-obatan lain. Beberapa obat-obatan seperti BioVITONIC juga dapat digunakan untuk mengatasi gejala asam-asaman, terutama jika daun padi menguning atau kerdil. Konsultasikan dengan ahli pertanian atau toko pertanian terdekat untuk mendapatkan rekomendasi obat-obatan yang sesuai dengan kondisi tanaman Anda. Pencegahan. Penundaan waktu tanam. Hindari menanam padi segera setelah lahan dibersihkan, tunggu hingga proses pelapukan sisa-sisa organik selesai. Penggunaan mikroorganisme. Tambahkan mikroorganisme pengurai untuk mempercepat proses pelapukan bahan organik. Perawatan tanaman. Pastikan tanaman mendapatkan nutrisi yang cukup, hindari kekurangan air atau nutrisi. Periksa tanaman secara rutin dan segera tangani jika ada gejala penyakit atau hama. Catatan. Gejala asam-asaman ditandai dengan daun padi yang menguning atau berwarna merah dari ujung ke pangkal. Kondisi tanah yang asam dapat disebabkan oleh berbagai faktor,
termasuk drainase yang buruk, sisa-sisa organik yang belum terurai, dan kekurangan nutrisi. Pencegahan adalah langkah paling penting untuk mencegah terjadinya asam-asaman.